Nah, akhirnya orang berpikir, berarti ini dibayar oleh polisi atau gimana? Atau fungsi intelijen yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Polri? Nah, kalau fungsi intelijen di dalam undang-undang kepolisian yang sekarang, menurut saya sudah bablas. Karena intelijen polisi itu sesungguhnya intelijen Kamtibmas, tapi di undang-undang kepolisian ini adalah intelijen keamanan dalam negeri. Ini akan benturan, Bung Indra. Benturan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan intelijen kejaksaan. Akhirnya kita akan melihat ini nanti ada pertarungan intelijen di situ. Ini harusnya dikembalikan. Sayangnya adalah Presiden Prabowo juga terlalu buru-buru menandatangani undang-undang kepolisian yang menurut saya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Apakah ini akan menjadi perang terbuka antar lembaga-lembaga intelijen ini? Kita tahu kan lebih dari 10. Iya. Bea Cukai juga punya intelijen, imigrasi dan segala macam. Terutama tadi itu, intelijen pertahanan dan intelijen keamanan. Apakah akan jadi perang terbuka? Sekarang udah terbuka. Apa lebih terbuka lagi, Bang? Karena itu akan ada penetrasi, akan ada kooptasi, akan ada framing, akan ada pengalian isu. Itu kalau perang intelijen tuh yang muncul begitu, Bung Indra. Sehingga di titik inilah aksi mahasiswa berpotensi menjadi arena pertarungan elit, arena pertarungan intelijen. Ini di belakangnya intelijen siapa? Gitu loh. Ini seharusnya Prabowo tahu itu kalau terjadi pertarungan intelijen bahaya. Makanya dulu eranya Pak Harto dibikin yang namanya Bakin. Kembalikan saja, BIN itu jadi Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Semua intelijen. Pas peristiwa Malang ya? Iya, jadi semuanya dia payungnya gitu loh, di bawah koordinasi. Gitu loh. Ini akhirnya jalan sendiri-sendiri. Misalnya menangani persoalan di Papua. Ini punya proyek sendiri-sendiri, nggak nyambung. Tidak terkoordinasi dengan baik. Mestinya menurut saya kembalikan lagi fungsi Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara. Ini kan sudah, Bakin itu sudah dalam proses tesis, antitesis, sintesis setelah ada Biro Intelijen Pusat zamannya Presiden Soekarno. Terus intelijen-intelijen yang lain. Maka kemudian Presiden Soeharto melihat bahwa ini perlu ada koordinasi. Nah kalau gini caranya, jalan sendiri-sendiri. BAIS TNI jalan sendiri, tidak match dengan BIN, Badan Intelijen Keamanan Kepolisian. Nah makanya badan intelijennya harusnya polisi, Badan Intelijen Keamanan Ketertiban Masyarakat. Kamtibmasnya ya? Iya, terus intelijen kejaksaan, intelijen imigrasi, intelijen bea cukai, jalan sendiri-sendiri gimana? Ini menurut saya. Jadi, saya khawatir kalau ada pertarungan intelijen, maka akan ada penetrasi-penetrasi, akan ada kooptasi, framing, dan pengalihan isu. Yang mana sebenarnya? Siapa yang sedang bermain itu? Itu tadi kan. Kelihatan betul ya Bang ya? Kelihatan betul. Maka